kita akan bersama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Listio Edi Prabowo, ST. Beliau adalah salah satu pengajar di CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baik teman-teman semua, di dalam dunia pemrograman ada satu bahasa yang biasa dipakai dan termasuk yang paling mudah, yaitu Python. Apa itu Python dan bagaimana cara menjalankannya? Apakah keunggulannya memang bisa membawa manfaat besar? Bagi yang mengerti akan hal ini, semua akan dijelaskan dalam webinar kali ini. Nah, bagi pemula yang ingin belajar coding, Python mungkin bisa dijadikan langkah awal yang tepat nih. Mau tahu lebih lanjut? Why we must learn Python? Akan dibahas oleh Mas Tio. Boleh saya panggil Mas aja kayaknya ya, Pak Tio? Boleh Mbak, boleh. Baik. Oke, silakan Mas Tio. Mungkin langsung aja kita ke materi ya. Kurang lebih akan ada durasi 30 menit untuk paparan. Selebihnya kita akan live diskusi tanya-jawab melalui link chat. Terima kasih. Silakan. Saya sudah terdengar jelas? Sudah, Mas Tio. Sudah, oke. Ya. Sudah. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir pagi hari ini di Zoom Meeting Room untuk webinar Why We Should Learn Python. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya pada rekan-rekan semua sudah menghadiri webinar pada pagi hari ini. Oke, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Eni di awal, bahwa kita akan membahas mengapa Python ini bisa menjadi bahasa pemrograman yang populer, lalu mungkin untuk rekan-rekan semua yang sudah pernah melakukan programming sebelumnya mungkin bisa membandingkan kenapa saya harus belajar Python, atau mungkin yang baru mau belajar programming, bahkan bagaimana memutuskan untuk memilih bahasa pemrograman yang tepat sebagai awal langkah dari rekan-rekan semua memasuki dunia programming. Oke, sebentar saya izin share screen. Oke, apakah sudah tampil share screen saya, Mbak Ini? Oke. Sudah. Oke. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yang merupakan judul webinar kali ini pagi hari ini juga, yaitu Why We Should Learn Python. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Listio Edi Prabowo. Saya merupakan staf pengajar di CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, jadi sebelum kita mengenal Python, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan program, lalu apa yang dimaksud dengan programming, lalu apa yang dimaksud dengan programming language atau bahasa pemrograman. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari webinar pada pagi hari ini, kita harus mengenali dulu 3 aspek penting ini, yaitu apa itu program, apa itu programming, apa itu programming language. Oke, jadi program. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu program. Jadi program ini adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada suatu komputer atau perangkat. Kenapa di sini ada kata atau perangkat? Karena zaman sekarang ini kan seperti kita ketahui bahwa ada perangkat mobile atau perangkat bergerak seperti smartphone yang bisa diprogram juga, atau tablet, atau mini komputer dan sebagainya. Jadi kegiatan program ini tidak terbatas lagi skupnya hanya pada sebuah komputer saja, tetapi bisa dikatakan pada suatu perangkat, karena perangkat ini zaman sekarang ini makin banyak perangkat yang canggih yang bisa diprogram. Bahkan zaman sekarang TV saja sudah bisa diprogram, kan sudah ada yang namanya teknologi TV Android seperti itu. Jadi program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik dalam suatu komputer atau perangkat. Contoh spesifik yaitu apa? Misalkan kita membuat web browser di dalam suatu komputer atau suatu perangkat mobile. Nah, web browser ini tujuannya untuk apa? Untuk mengakses internet, untuk menampilkan informasi yang ada di internet, untuk mengakses server
yang ada di luar device kita atau perangkat kita. Nah, tujuan dari program web browser itu adalah untuk seperti itu. Jadi program ini dibuat dengan tujuan yang sudah jelas. Jadi tujuannya spesifik. Contohnya program lain yang terkenal, misalkan Microsoft Word, itu dibuat tujuannya untuk sebagai program pengolah kata. Jadi kita bisa melakukan editing kata, kita bisa menulis kata, atau kita bisa melakukan editing kata juga. Lalu juga ada Microsoft Excel, misalnya kita bisa melakukan pengolahan angka-angka dan data-data dalam bentuk numerik. Nah, jadi seperti itu. Jadi program ini dibuat harus ada tujuan khususnya atau tujuan spesifiknya. Nah, lalu kata yang kedua yaitu programming. Dalam bahasa Indonesia, programming itu artinya adalah pemrograman. Nah, mungkin rekan-rekan semua di sini sudah sering mendengar ya kata-kata programming atau pemrograman, tapi masih kurang paham apa sih programming itu, apa sih pemrograman itu. Nah, kalau programming itu sendiri artinya adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji kode yang menyusun suatu program dalam suatu komputer atau perangkat. Nah, jadi tadi saling terkait nih antara programming dengan program. Kalau program itu adalah aplikasinya, nah kalau programming ini adalah kegiatan membuat, memperbaiki, dan menguji kode penyusun dari suatu program tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau programming dan pemrograman ini adalah kata kerjanya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk membuat program itu disebut programming. Tapi skupnya tidak, zaman sekarang ini programming ini tidak hanya membuat ya, tapi juga sampai memperbaiki dan menguji kode dari suatu program. Jadi seperti itu, kita sudah mendapatkan dua istilah, yaitu program dan programming. Lalu berikutnya kita harus mengenal juga apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Jadi tadi kita sudah paham apa itu program, apa itu programming atau pemrograman, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu program. Nah, dalam membuat suatu program ini kita harus memilih atau kita harus mengetahui bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan ini bisa beraneka ragam. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya, tapi kita harus pahami dulu konsep dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekelompok instruksi standar untuk memberikan perintah kepada komputer atau perangkat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan dan standar baku yang dipakai dalam mendefinisikan suatu program. Nah, seperti itu, agak rumit memang. Jadi intinya kalau misalkan nih kita ada dengan orang yang ada di sana, kita harus paham dulu bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu kita misalkan pergi ke Spanyol. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sana, maka kita harus paham dulu bahasa Spanyol. Baru kita bisa berkomunikasi, baru kita bisa meminta tolong misalkan, atau kita bisa bertanya kepada orang lain, mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, dalam pemrograman hal itu juga berlaku. Jadi kalau kita pengen membuat suatu program, kita harus paham dulu bahasa pemrogramannya. Lalu misalkan kita memilih suatu bahasa pemrograman, lalu kita harus memahami dulu instruksi-instruksi atau standar-standar baku yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat bahasa pemrograman yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai programnya ini salah, tidak memenuhi tujuan yang kita tetapkan di awal ketika membuat. Seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, bahasa pemrograman adalah sekelompok instruksi standar untuk memberikan perintah kepada komputer atau perangkat. Seperti itu. Jadi istilahnya bahasa pemrograman ini adalah aturan dan standar baku yang didefinisikan dalam dalam pemrograman. Seperti itu. Jadi kita dalam program ini kita harus memilih dulu kita mau menggunakan bahasa pemrograman mana. Lalu berikutnya istilah lain yang tidak kalah penting adalah compiler. Ya, jadi compiler ini adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan kode program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang dapat berjalan di komputer atau perangkat. Oke, di sini konsepnya agak rumit memang. Jadi untuk para programmer ini zaman sekarang ini sudah dimudahkan karena adanya developer-developer yang membuat compiler. Jadi compiler itu apa? Jadi compiler itu adalah sebuah
aplikasi atau program yang memang sudah dibuat. Nah, tujuan khususnya yaitu menerjemahkan kode program kita atau bahasa pemrograman kita menjadi instruksi yang dimengerti oleh perangkat atau komputer kita. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi kita membuat source program. Nah, ini kita sebagai programmer atau pemrogram, kita membuat dulu kode program kita, atau istilah lainnya coding. Kita membuat dulu program kita. Nah, supaya program kita bisa berjalan di komputer, otomatis harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, apakah kita menerjemahkan langsung? Nah, tentu tidak. Kalau kita menerjemahkan langsung, akan memakan waktu yang cukup lama dalam membuat suatu program. Nah, makanya dibuatlah teknologi yang namanya compiler ini. Jadi dia merupakan aplikasi khusus yang memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para developer, sehingga memudahkan kita sebagai programmer. Jadi kita tinggal buat aja source code-nya program kita, lalu si program compiler inilah yang melakukan yang dapat dipahami oleh perangkat atau komputer kita. Jadi istilahnya compiler ini bisa dikatakan juga merupakan penerjemah. Jadi dia dimengerti oleh komputer. Seperti itu. Jadi compiler ini zaman sekarang juga compiler versi terbaru sekarang ini sudah canggih, jadi bisa memunculkan banyak error message. Jadi sebelum program itu kita jalankan di komputer, compiler ini udah memberitahu dulu nih, ini program kita ada yang salah di sini, ini program kita kurang ini, program kita nanti error kalau dijalanin. Nah, dia udah memberikan peringatan dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak langsung bikin, langsung dijalanin, tahu-tahu perangkat kita rusak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tujuannya compiler adalah seperti itu, memastikan bahwa kode program kita sudah cocok atau sudah dapat dijalankan di platform yang kita inginkan. Platformnya bisa berupa komputer, bisa berupa laptop, bisa berupa smartphone Android, bisa berupa smartphone iOS, dan sebagainya. Jadi compiler ini merupakan penerjemah. Nah, beberapa contoh compiler yang terkenal banyak sekali di dunia ini, karena banyak juga developer yang bergerak di development untuk compiler ini, karena compiler ini juga merupakan salah satu software atau aplikasi yang banyak digunakan oleh para programmer. Jadi banyak perusahaan developer yang berlomba-lomba untuk membuat compiler, bahkan mereka selalu rutin melakukan update pada produk compiler mereka sehingga tetap bisa bersaing di pasaran. Jadi contoh-contoh yang terkenal adalah Microsoft Visual Studio, ini dari produk dari Microsoft Visual Studio. Lalu ada PyCharm, ini banyak digunakan di Python, bahasa pemrograman Python. C juga banyak menggunakan PyCharm. Lalu Android Studio ini dari namanya sudah jelas, jadi Android Studio ini adalah compiler yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Lalu ada Anaconda, ini juga compiler yang terkenal di bahasa pemrograman Python. Lalu ada NetBeans, ini compiler yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java biasanya. Lalu ada Dev C++, dari namanya juga sudah kelihatan ya bahwa Dev C++ ini compiler yang memang biasanya digunakan untuk mengcompile bahasa C. Seperti itu. Jadi kita sudah mengenali apa itu program, apa itu programming, apa itu compiler. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah memahami beberapa istilah-istilah dalam dunia programming. Nah, tadi saya sudah membahas apa itu bahasa pemrograman, yaitu adalah sekelompok instruksi dan standar baku yang digunakan dalam melakukan programming. Nah, untuk melakukan programming ini banyak sekali bahasa pemrograman yang kita bisa pilih. Sebetulnya banyak sekali. Contoh antara lain ada PHP, ada C#, C++, Ruby, ada MathWorks, ada HTML5, ada Node.js, ada Pascal, dan sebagainya. Jadi ada Java, Assembly, jadi ada banyak sekali bahasa pemrograman di dunia ini, karena pemrograman ini kan sudah dimulai sejak zaman tahun-tahun 1970, 1980, kegiatan developer yang membuat bahasa pemrograman mereka sendiri. Seperti itu. Jadi ada banyak pilihan bahasa pemrograman yang bisa digunakan di dunia ini. Tergantung tujuan dari rekan-rekan semua ini mau membuat apa atau membuat
program di platform apa. Jadi contohnya misalkan kita pengen bikin pengen bikin program di aplikasi yang berbasis Windows, misalkan di device yang berbasis operating system Windows, maka biasanya menggunakan C#. Dan editornya biasanya menggunakan Microsoft Visual Studio, seperti itu contohnya. Lalu kita biasanya mungkin ingin membuat web, bahasa pemrograman web yang cukup terkenal sekarang ini ya PHP. Jadi kita kebanyakan orang menggunakan PHP untuk membuat web. Jadi banyak sekali pilihan bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan. Nah, berhubung judul webinar kali ini adalah kita tentang Python. Nah, jadi saya akan membahas seluk-beluk Python lebih lanjut. Nah, alasan tadi saya sudah menjelaskan banyak sekali bahasa pemrograman, sampai bingung mungkin rekan-rekan semua ini, saya harus mulai dari yang mana, atau saya harus belajar yang mana aja. Nah, apa alasan saya harus belajar Python? Nah, jadi biasanya untuk program-program yang berbasis Python ini ada logo seperti ini ya, Python Powered ini ya, ini cukup terkenal nih. Nah, jadi kita bahas dulu dari sejarah Python. Jadi Python ini diciptakan pada tahun 1990 oleh Guido van Rossum. Lalu untuk rilis perdananya sendiri, untuk di trial oleh publik itu baru di tahun 1991. Nah, dari awal Python ini memang mengusung konsep open source, yaitu free, tidak berbayar. Jadi kelebihan dari Python salah satunya adalah dia open source, jadi free, setiap orang bisa pakai, setiap orang bisa mempelajari, setiap orang bisa mengembangkan bahasa pemrograman Python, setiap orang bisa membuat aplikasi berbasis Python secara gratis. Seperti itu, jadi Python ini memang open source dari awal. Nah, kelebihan dari Python ini antara lain, dia sudah merupakan scripting language, ya. Jadi dia merupakan bahasa pemrograman yang singkat, padat, dan jelas. Jadi dia juga bisa dimasukkan di terminal command, pada server, dan sebagainya. Lalu dia sudah mendukung object-oriented programming. Jadi apa itu object-oriented programming? Object-oriented programming adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, ini adalah suatu konsep pemrograman modern yang baru diperkenalkan di sekitar tahun 2000. Object-oriented programming adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi kita bisa mengkategorikan bagian-bagian dari kode program kita menjadi objek-objek tertentu, sehingga klasifikasi kode program kita lebih mudah. Lalu kelebihan Python berikut ini yaitu portable. Jadi Python ini portable, bisa berpindah-pindah, bisa dipindah-pindah laptop yang lain, tetap bisa berjalan selama memang environment Python-nya sudah diinstal. Lalu saya pindah ke server, masih bisa jalan. Saya pindah ke device lainnya, masih bisa jalan selama memang device tersebut mendukung environment dari Python untuk berjalan. Lalu Python ini juga powerful. Powerful ini dimaksudkan yaitu Python ini bisa mengolah data dalam jumlah banyak, cenderung tidak mudah crash ketika berjalan, lalu juga ringan. Jadi Python ini kelebihannya antara lain ringan. Lalu Python ini juga banyak yang bilang Python ini easy to learn and use. Jadi Python ini bahasa pemrogramannya singkat, kode programnya singkat, dan mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Jadi untuk belajar Python ini tidak sulit, karena memang Python ini sintaks-sintaksnya atau perintah-perintahnya sudah disederhanakan sedemikian rupa sehingga memudahkan programmer atau pemrogram untuk membuat aplikasi berbasis Python. Dan Python ini merupakan pengembangan dari bahasa C dan Java. Bahasa C dan Java ini merupakan bahasa pemrograman lain yang sebelumnya sudah ada sebelum Python. Nah, jadi dari bahasa C dan bahasa Java ini, developernya mengembangkan lagi bahasa pemrograman yang baru, lebih simple, lebih cepat, lebih powerful, dan dinamakan dengan Python. Jadi Python ini sudah jelas merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman sebelumnya yang sudah ada. Nah, ini fitur-fitur pada Python seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia sudah mensupport atau mendukung object-oriented programming. Jadi kode-kode program kita atau bagian-bagian program kita sudah bisa diklasifikasikan menjadi objek-objek. Jadi sehingga memudahkan kita sebagai developer dalam membuat aplikasi.
Lalu Python ini juga interpreted dan interaktif. Jadi banyak interaksi yang bisa dilakukan dari bahasa Python ini dengan user. Dan dia juga bersifat dinamis, jadi bisa berpindah-pindah device, lalu fungsional, jadi bisa banyak digunakan dalam scope permasalahan di dunia IT yang ada saat ini. Dan nanti kita akan bahas di slide berikutnya untuk masalah fungsional ini. Lalu highly readable, jadi dia sangat mudah dibaca karena codingnya singkat, sehingga cenderung lebih mudah dimengerti dibandingkan kode program dari bahasa pemrograman lain. Contohnya, oke ini agak typo sedikit, harusnya comparison ya. Jadi kita compare contohnya dengan Python ini dengan Java misalkan. Jadi Python dengan Java ini kurang lebih 3-5 kali lebih singkat kode programnya dibanding Java. Jadi kalau kita membuat kode program dengan Java dan Python untuk program yang sama, hasilnya kemungkinan untuk Python ini bisa 3-5 kali lebih singkat kode program kita dibandingkan kita membuat aplikasi berbasis Java. Lalu runtime-nya ini bekerja lebih cepat dan lebih, hanya contoh saja. Jadi banyak bahasa pemrograman yang lain, tapi saya hanya di contoh pada pagi hari ini saya membandingkan Python dengan Java saja, karena Java ini juga termasuk salah satu bahasa pemrograman yang tidak kalah populer sebetulnya, tapi saya coba compare sedikit. Nah, kelebihannya lagi Python ini jadi bisa langsung terintegrasi dengan kode program yang berbasis Java. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan ini bekerja dalam tim untuk membuat suatu aplikasi, nanti rekan-rekan bisa membuat kode programnya berbasis Python, lalu rekan tim dari rekan-rekan semua ini membuat programnya berbasis Java, nanti bisa di-combine, jadi tidak perlu dirombak dari awal lagi. Jadi Python ini memang bisa digabungkan dengan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C contohnya. Lalu Python ini bisa dibuat untuk sebagai prototipe komponen dalam implementasi program berbasis Java. Jadi memudahkan programmer untuk mensimulasikan dulu aplikasinya jika dibuat menggunakan Python, lalu ketika sudah selesai kalau mau dibuat menggunakan aplikasi lain itu juga sangat memungkinkan. Nah, jadi penggunaan Python ini pada bidang IT saat ini sangat luas. Contohnya di pembuatan sistem, yaitu sistem utilities. Jadi kita membuat suatu sistem, misalkan kita membuat sistem web server atau sistem perbankan, sangat mungkin sekali kita menggunakan Python. Lalu ada dukungan GUI. Ini adalah graphical user interface. Jadi kita bisa membuat program yang interaktif. Maksudnya interaktif itu ada tampilannya. Jadi program ini nggak cuma tulisan aja. Jadi kita bisa buat programnya ini berbasis seperti aplikasi Windows. Jadi bisa diklik silang, klik minimize, diklik suatu tombol dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat GUI yaitu atau nama lainnya graphical user interface. Jadi cukup menarik, kita bisa membuat UI. Lalu bisa juga digunakan sebagai internet scripting, jadi kita bisa membuat suatu backend, contohnya backend dari suatu website atau unit pemroses di balik suatu website menggunakan Python. Lalu kita juga bisa membuat embedded scripting, jadi kita membuat suatu sistem sederhana atau sistem otomatisasi, kita bisa menggunakan Python. Lalu kita bisa juga mengkoneksikan Python ini dengan database. Jadi kita bisa program yang kita buat ini bisa mengakses database. Lalu dalam dunia artificial intelligence kita juga bisa menggunakan Python. Contohnya artificial intelligence yaitu mungkin rekan-rekan semua familiar dengan face unlock, fitur face unlock pada smartphone. Nah, itu juga menggunakan Python kebanyakan. Jadi bisa mengenali wajah seseorang, lalu menyimpan data tersebut. Jadi kalau kita mengakses handphone kita, kameranya mengakses wajah kita, lalu bisa dikenali ini adalah wajah kita. Jadi otomatis terbuka kunci pada smartphone kita ini juga bisa dibuat menggunakan jadi image processing. Misalkan kita bisa membuat pengenalan objek. Jadi misalkan ada suatu kamera, lalu hasil gambar dari kamera tersebut diolah menggunakan Python. Jadi misalkan bisa dikenali ini contohnya adalah
aplikasi kamera di smartphone, jadi bisa mengenali yang mana objek berupa manusia, jadi berupa wajah manusia kan, jadi ada face detection. Nah, ini juga termasuk teknologi image processing. Jadi Python ini pada 2013, data ini adalah data pada 2013, Python ini masih berada di urutan ke-5 berdasarkan Stack Overflow. Jadi Stack Overflow ini merupakan forum programmer yang cukup terkenal, jadi forum-forum tempat kumpulnya para programmer. Jadi pada 2013 Python ini masih menduduki peringkat ke-5 sebagai bahasa pemrograman yang populer. Pada tahun 2013 itu Java masih merupakan bahasa pemrograman yang populer, disusul dengan JavaScript, lalu PHP untuk pemrograman web, dan C# untuk pembuatan aplikasi desktop. Python masih nomor 5. Lalu kita lihat data berikutnya. Pada tahun 2020, nah Python ini sudah menjadi bahasa pemrograman yang paling populer di Stack Overflow. Jadi mengalahkan Python ini berhasil mengalahkan JavaScript, berhasil mengalahkan Java, berhasil mengalahkan C, dan sebagainya. Jadi Python ini bisa dikatakan merupakan bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini berdasarkan Stack Overflow. Nah, contoh lainnya, ada beberapa perusahaan terkenal di dunia yang menggunakan Python sebagai basis kode program dari aplikasi-aplikasi mereka. Contohnya ada Google. Jadi Google ini menggunakan bahasa pemrograman Python untuk algoritma dari search engine mereka dalam pencarian data. Karena tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa Python ini bersifat ringan, portable, dan lebih powerful. Jadi proses pencarian data pada search engine itu bisa lebih cepat jika menggunakan Python dibandingkan bahasa pemrograman lain yang ada saat ini. Sehingga Google tertarik menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman pada back-end search engine mereka. Lalu ada Instagram, ini juga sama, jadi kita bisa melakukan crawling atau pencarian data dengan lebih cepat pada halaman Instagram, mencari user akun tertentu misalkan. Seperti itu. Lalu Spotify ini juga menggunakan Python pada algoritma searching lagu mereka. Lalu YouTube juga menggunakan Python pada algoritma searching video mereka dan pengindeksan video mereka. Lalu ada NASA ini juga menggunakan Python dalam untuk algoritma penentuan orbit objek-objek luar angkasa. Lalu ada IBM menggunakan Python untuk berbagai fungsi, yaitu artificial intelligence, produk-produk artificial intelligence mereka. Lalu produk analytical mereka juga kebanyakan dibuat berdasarkan Python. Lalu ada Uber, Discuss sebagai algoritma searching dan algoritma pengindeksan mereka. Jadi Python ini cukup populer dan terbukti Python ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi bahkan sampai ada quotes terkenal dari Sergey Brin, Larry Page, dan Craig Silverstein. Mungkin yang belum tahu siapa mereka adalah founder dari Google. Jadi mereka mengatakan bahwa Python where we can, C++ and Java where we must. Jadi maksudnya apa? Jadi untuk keahlian di dunia IT saat ini, Python ini merupakan kewajiban. Jadi kita harus bisa, sedangkan C++ dan Java itu, Python ini adalah bahasa pemrograman yang kita harus kuasai, sedangkan C++ dan Java itu adalah suatu requirement istilahnya. Jadi requirement yang kita harus miliki, tapi Python ini juga kita harus bisa untuk mengimprove atau pengembangan dari kemampuan development kita. Nah, contoh-contoh penggunaan lainnya. Python ini dalam dunia scientific computing ini, Python ini digunakan untuk macam-macam. Jadi misalkan untuk perhitungan di bidang iptek, kita butuh perhitungan yang rumit, misalkan perhitungan suatu pergerakan objek-objek luar angkasa seperti planet, asteroid, dan sebagainya, kita bisa menggunakan Python. Kebetulan sudah ada banyak library atau package yang disediakan untuk kita bisa gunakan. Jadi package ini atau library ini adalah
suatu bundling instruksi yang sudah disediakan oleh developer. Jadi untuk memudahkan kita sebagai programmer dalam mengimplementasikan fungsi tertentu. Contohnya kita mau melakukan perhitungan di bidang sains dan teknik, kita bisa pakai library SciPy. Jadi itu banyak perhitungan-perhitungan seperti perhitungan limit, perhitungan misalkan perhitungan integral, perhitungan diferensial, dan sebagainya, kita bisa menggunakan itu. Lalu untuk melakukan plotting dari suatu data, jadi misalkan kita punya data dalam jumlah banyak sekali, contohnya data, misalkan data berapa jumlah pengguna Facebook yang online setiap harinya. Nah, datanya itu banyak sekali kan. Nah, daripada kita mengolah secara manual satu-satu, kita bisa mengolahnya menggunakan beberapa library tambahan ini. Kita bisa membuat plot-plot atau grafik menggunakan matplotlib ini, contohnya seperti itu. Lalu kita mau menganalisa, misalkan suatu perusahaan, kita mau membuatkan aplikasi business intelligence. Jadi kita mau memprediksi bahwa misalkan dalam suatu perusahaan ini, apakah 10 tahun ke depan perusahaan ini penjualannya akan meningkat atau menurun. Nah, kita bisa menggunakan, membuat program tersebut menggunakan Python. Jadi program tersebut merupakan data analysis tools istilah. Jadi lalu SciPy ini biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan perhitungan matematis dengan banyak simbol. Jadi seperti itu implementasi dari Python dalam dunia scientific computing. Lalu untuk dunia data science, nah ini data science ini juga merupakan salah satu cabang ilmu yang sedang naik daun, sedang hype di dunia IT saat ini. Jadi banyak saat ini perusahaan-perusahaan besar yang mencari seorang data science engineer. Data science engineer itu apa? Jadi data science engineer itu adalah seorang ahli penganalisa data dari data dalam jumlah banyak. Jadi bayangkan kita menganalisa data dalam jumlah banyak. Contohnya dalam suatu perusahaan e-commerce, perusahaan tersebut menginginkan analisa data berapa banyak pelanggan yang hari ini membeli motor misalkan, atau berapa banyak pengguna yang hari ini membeli laptop misalkan. Mereka ingin tahu data tersebut. Nah, mereka akan mempekerjakan seorang data science engineer. Jadi data science engineer mengeksplor data-data dalam jumlah banyak secara otomatis menggunakan kode program. Nah, data science engineer ini juga banyak sekali yang menggunakan bahasa pemrograman Python karena tersedianya library-library dari Python itu sendiri. Jadi di antaranya ada scikit-learn, TensorFlow, NumPy, dan Pandas. Ini yang cukup terkenal ini yaitu NumPy dan Pandas ini. Jadi contohnya kita pengen menganalisa dari data pelanggan kita, berapa persen sih pelanggan kita yang loyal, yang setiap hari melakukan pembelian melalui online shop kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan library NumPy dan Pandas kalau kita memang punya datanya seperti itu. Jadi itulah pekerjaan dari seorang data scientist, yang dimana Python ini bisa mempermudah pekerjaan mereka dalam melakukan analisa data dalam jumlah banyak. Nah, lalu untuk web developer juga sangat terbantu dengan adanya bahasa pemrograman Python ini, karena Python ini bisa digunakan sebagai sebuah back-end web. Jadi web itu biasanya terdiri dari front-end dan back-end. Jadi front-end itu adalah tampilan depan dari suatu web. Biasanya dibuat menggunakan PHP dan JavaScript dan HTML. Nah, lalu di bagian sebelum terhubung dengan server, maka dibuatkan dulu suatu program atau suatu sistem yang dinamakan back-end system. Jadi dia yang mengatur lalu lintas data dari suatu tampilan aplikasi web dengan server. Nah, dan atau koneksi dari server dengan database itu bisa dibuat dengan Python. Jadi back-end dari Python, back-end berbasis Python. Tapi bisa juga kita membuat front-end. Zaman sekarang ini sudah ada yang namanya framework Django. Jadi kita bisa membuat juga tampilan depan atau front-end dari web menggunakan Python. Pada hari ini sudah bisa. Jadi sudah hampir menyaingi kemampuan dari PHP dan JavaScript. Berikutnya dari dunia computer vision, jadi pengolahan gambar menggunakan Python. Jadi misalkan tadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya,
suatu kamera bisa mengenali objek berupa manusia atau berupa wajah dengan menggunakan teknologi computer vision yang salah satunya dimiliki oleh Python. Jadi seperti ini contoh-contoh gambarnya. Jadi dari suatu gambar ini bisa dianalisa mana objek yang berupa manusia atau berupa makhluk hidup misalkan. Seperti ini. Jadi nanti mungkin kameranya dibikin autofokus ke objek manusia, atau ketika ada objek manusia dan kameranya akan auto record misalkan seperti itu. Jadi itu adalah bidang computer vision. Nah, package-package yang sering dipakai pada bidang computer vision ini antara lain ada Simple CV, Open CV, dan Scikit Image. Nanti kita di akhir sesi paparan kali ini saya akan coba beberapa contoh implementasi dari Python, salah satunya menggunakan computer vision ini. Lalu dari dunia game development juga tidak mau kalah, banyak juga game-game yang sudah mengimplementasikan Python pada kode program mereka. Ya, mungkin ini ada beberapa judul games-games yang rekan-rekan pernah mainkan, mungkin atau rekan-rekan tahu. Nah, ini contoh beberapa game yang dibuat, kode programnya dibuat sebagian besar atau seluruhnya menggunakan Python. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi Python ini bisa juga digunakan dalam game development karena adanya library-library yang mendukung untuk hal tersebut. Contohnya ada Panda 3D, yang biasanya digunakan untuk membuat objek-objek 3D yang bergerak. Lalu ada Pygame, ini untuk logik-logik dalam suatu game biasanya. Lalu aplikasi Blender, ini dibuat juga menggunakan Python. Lalu dari segi embedded programming, kita juga bisa membuat sistem sederhana seperti sistem IoT atau sistem otomatisasi atau sistem kontrol industri dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Jadi kita bisa melakukan pemrograman pada device-device yang disebut microcontroller. Nah, mungkin rekan-rekan di sini ada yang familiar dengan Raspberry Pi, Arduino, dan sebagainya. Nah, itu bisa diprogram menggunakan bahasa pemrograman Python. Walaupun kebanyakan memang masih berbasis C++, tapi Python ini sudah mulai masuk ke dunia embedded system juga. Jadi dengan menguasai Python ini diharapkan kita bisa lebih menguasai bidang embedded programming. Nah, contoh-contoh yang sering dipakai dalam embedded programming ini yaitu MicroPython dan PyMite. Nah, MicroPython ini sangat populer digunakan di Raspberry. Seperti itu. Lalu ada implementasi lain, mungkin dalam dunia server, kita bisa melakukan manajemen server dalam server berbasis Linux maksud saya. Jadi server itu kebanyakan berbasis operating system Linux. Nah, Linux ini sudah bahasa defaultnya merupakan bahasa Python. Lalu kita mau menggunakan misalkan teknologi Ansible dalam sebuah pembuatan sistem administrasi, sangat memungkinkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi misalkan teknologi language processing itu seperti Google Translate. Nah, contoh yang terkenal. Jadi kita bisa membuat suatu aplikasi seperti Google Voice yang bisa mengenali perintah suara, atau bahkan Google Translate yang bisa menerjemahkan suara menjadi bahasa yang lain. Nah, itu bisa dibuat menggunakan Python. Jadi sangat capable Python ini. Lalu juga bisa membuat aplikasi berbasis desktop yang memiliki tampilan, juga bisa dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi setelah paparan yang saya lakukan, bagaimana rekan-rekan semua, apakah ada yang masih ragu untuk belajar Python? Mungkin kalau ada yang masih ragu, oke, saya akan paparkan lebih lanjut. Atau yang sudah mulai yakin, mungkin akan semakin yakin lagi setelah paparan berikutnya. Jadi pertumbuhan pengguna Python di dunia ini pada 5 tahun terakhir, ini kebetulan datanya hanya sampai 2017 karena surveinya baru sampai 2017. Bisa dilihat untuk pengguna Java dan pengguna PHP, grafiknya cenderung lurus. Nah, tapi kalau untuk pengguna Python, dia semakin dari tahun ke tahun semakin naik. Bahkan tadi di slide sebelumnya saya katakan Python ini sekarang merupakan bahasa pemrograman yang paling populer berdasarkan versi Stack Overflow. Seperti itu. Nah, ini dukungan-dukungan device pada Python bisa terlihat di sini. Kalau Python sementara ini masih mensupport untuk dunia web dan dunia desktop. Python ini
sepengetahuan saya belum merambah dunia smartphone. Jadi mungkin nanti ke depannya akan merambah dunia smartphone programming juga. Tapi saat ini masih belum belum bisa dijalankan dalam programming untuk mobile device. Nah, lalu siapa saja yang cocok belajar Python? Nah, tentunya para pemula yang baru belajar programming nih sangat cocok belajar bahasa pemrograman Python karena sintaks yang mudah, lalu sintaks yang singkat, jelas, dan tidak terlalu rumit untuk aturan standar bakunya. Jadi bahasa pemrograman yang bisa dikatakan cukup simpel saat ini yaitu salah satunya Python. Atau mungkin para profesional yang selama ini bekerja di bidang computer vision, data science, web developer, seorang sistem administrator, lalu software engineer dan sebagainya, ini sangat cocok belajar Python. Lalu untuk para programmer lain mungkin yang sebelumnya sudah menguasai bahasa pemrograman lain, tidak ada ruginya belajar bahasa pemrograman Python juga karena seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, banyak sekali kelebihan yang ditawarkan dari bahasa pemrograman Python ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi implementasi. Oke, tunggu sebentar. Mungkin ada implementasi sederhana dari bahasa pemrograman Python ya, yang bisa saya tunjukkan. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya demokan hanya contoh-contoh sederhananya saja karena keterbatasan waktu dan tempat. Kalau kita ketemu langsung mungkin bisa saya tunjukkan lebih banyak, tapi karena ini online session jadi terbatas. Oke, tunggu sebentar. Screen. Oke. Nah, boleh komentar apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Sudah. Oke, tunggu sebentar. Jadi saya sudah menyiapkan suatu kode program sederhana dalam bahasa Python di sini. Nah, kode program ini saya memiliki tujuan dalam membuat kode program itu yaitu menganalisa gambar mobil. Jadi mendeteksi objek-objek yang berupa mobil dari tangkapan kamera CCTV atau tangkapan kamera. Sebetulnya bisa juga dari kamera live ya. Jadi kamera secara langsung seperti contohnya saat ini kan udah mau ada implementasi e-tilang tuh. Jadi di setiap lampu merah besar atau persimpangan besar sudah dipasang kamera CCTV yang bertujuan untuk otomatis mencatat atau otomatis mengcapture orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Contohnya menerobos lampu merah. Contohnya lagi mungkin merobos lampu merah terus melanggar batas kecepatan misalkan, atau mungkin masuk ke bahu jalan misalkan. Nah, seperti itu. Jadi implementasi seperti itu sangat mungkin dibuat menggunakan Python. Jadi Python ini bisa mengenali objek berupa mobil, berupa manusia, dan sebagainya secara otomatis berdasarkan tangkapan hasil gambar yang kita masukkan. Tadi contoh di slide saya itu yaitu kategorinya termasuk ke computer vision. Oke, saya sudah punya di sini kode program sederhana berbasis Python, tidak terlalu panjang. Nah, lalu ketika saya koneksikan dengan hasil gambarnya dari CCTV-nya, ini saya ambil videonya dari Google, lalu saya koneksikan dengan kode program saya, jadi dia bisa menghitung ada berapa kendaraan yang lewat dalam suatu jalan tol. Ini tidak live ya, jadi gambarnya ini videonya ini saya download dulu dari YouTube. Jadi kalau live takutnya terkendala koneksinya. Jadi dia bisa melihat nih dari gambar video dalam suatu jalan tol ini ada berapa mobil yang lewat. Dia bisa menghitung program yang sudah dibuat ini. Ada berapa mobil yang lewat, dia bisa mendeteksi objek-objek mana yang berupa mobil, ya dia bisa membedakan. Jadi otomatis terhitung secara otomatis berapa mobil yang lewat. Jadi untuk di jalan tol ini atau di jalan besar ini nggak perlu ngitung secara manual lagi ada berapa kendaraan yang lewat. Jadi bisa diprediksi juga apakah nanti jalan tol ini akan macet atau akan lancar. Nah, bisa diprediksi dari jumlah kendaraan yang lewat ini. Jadi nggak perlu ngitung manual atau
melihat secara manual seperti itu. Contoh computer vision menggunakan Python. Lalu dalam bidang data science, contohnya kita bisa juga melakukan analisa data. Di sini saya kebetulan menggunakan platform gratis untuk Python dari Google, yaitu yang namanya Google Colab. Jadi kita bisa menggunakan fitur platform gratis ini, tapi harus online. Memang ini online platform berbasis untuk mengolah data berupa Python, menggunakan Python. Nah, ini kode programnya sudah saya siapkan. Jadi saya punya dataset, yaitu atau data dalam jumlah banyak berupa data-data dari bunga. Nah, saya ingin melakukan plotting pada data tersebut berdasarkan beberapa kategori yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, kalau daripada saya sortir datanya secara manual, lebih baik saya menggunakan Python. Nah, jadi saya bisa sortir datanya seperti ini menggunakan Python. Jadi bisa kita plotkan. Nah, ini datanya ada banyak. Daripada kita sortir secara manual, kita bisa sortir, kita plot menggunakan Python. Jadi sudah dikategorikan sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa objek bunga yang memiliki panjang sampai di atas 7 cm. Ini ada berapa data, lalu sebarannya seperti ini datanya, data yang memenuhi kriteria yang mana, lalu bunga yang misalkan lebarnya melebihi 3 cm, saya bisa tahu dari sini tanpa saya harus melihat datanya secara manual, seperti itu. Jadi asalkan ada data yang memadai, kita bisa mengolahnya menggunakan Python. Nah, bayangkan kalau kita sortir secara manual, ini akan menghabiskan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu ya, karena datanya banyak sekali. Tapi dengan adanya teknologi data science untuk Python ini dan library-library yang ada di sini, saya menggunakan Pandas. Di contohnya tadi saya sudah bahas beberapa library yang terkenal di Python. Saya menggunakan Pandas untuk melakukan plotting ini. Nah, udah bisa langsung terlihat di sini gambarnya hanya dalam hitungan detik atau menit. Nah, sudah bisa diplot datanya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan penyortiran data secara manual. Jadi bayangkan di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki data banyak seperti e-commerce atau aplikasi transportasi online, itu pasti banyak sekali datanya. Misalkan data berapa banyak data pengguna yang hari ini memesan pizza misalkan. Kalau kita cek satu-satu, wah akan memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Tapi dengan adanya teknologi ini, nah kita bisa langsung masukkan datanya, lalu kita buat kode programnya, lalu langsung diplotkan. Jadi kita langsung bisa tahu, oh hari ini yang memesan pizza ada sekian ribu orang. Seperti itu contohnya implementasi Python dalam data science. Jadi kita bisa melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian atau tergantung kriteria yang kita inginkan. Kayak tadi saya mau bikin kriterianya berapa jumlah orang pelanggan yang memesan pizza pada satu hari, misalkan kriterianya seperti itu, atau kan sangat memungkinkan sekali menggunakan Python. Jadi seperti itu demo dari saya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti webinar ini. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Eni. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Ciamis, jangan lupa membeli petis. Walau turun hujan gerimis, ikut webinar selalu optimis ya. Begitu ya, Python lover. Baik, terima kasih paparannya Mas Tio. Saya yang pemula nih, jadi paham juga banyak banget keunggulan dari menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau dari yang disampaikan tadi, yang saya ingat banget nih, diantaranya ringan, easy to learn, and use, mudah dipelajari, ya gitu ya. Jadi kayak saya nih pemula, mungkin ketika pengen belajar Python itu mudah sekali ya, Mas Tio. Betul Mbak, sangat mudah sekali. Bahkan beberapa kampus di luar negeri seperti di negara-negara maju seperti Amerika atau Inggris, beberapa kampus ini pada jurusan IT-nya saat ini menerapkan Python sebagai bahasa pengantar programming mereka. Jadi terbukti bahwa memang mereka menganggap bahwa Python ini cukup mudah dipelajari sehingga dijadikan bahasa pemrograman pengantar pada kampus-kampus tersebut.
Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini bagus nih respon peserta pada webinar pagi ini. Responnya sangat antusias sekali ya kayaknya, mau belajar sama-sama nih terkait WhatsApp pemrograman Python. Oke, saya rangkum ada beberapa pertanyaan. Di antaranya apakah Python program yang harus terinstal? Apakah Python adalah program yang harus terinstal untuk menjalankannya? Jawabannya gimana nih, Mas Tio? Oke, jadi beberapa operating system ini sendiri sudah mensupport Python sebagai bahasa default programnya. Jadi contohnya bahasa operating system seperti Linux itu sudah langsung mensupport Python. Jadi kita tinggal install compiler atau IDE-nya saja untuk membuat kode programnya. Lalu ketika sudah kita buat kode programnya, sudah bisa langsung berjalan di operating system tersebut karena memang sudah langsung mensupport environment Python. Tapi untuk beberapa operating system kita harus install dulu environment dari Python-nya. Contohnya seperti di operating system Windows, kita harus install dulu environment dari Python-nya, baru nanti program berbasis Python yang kita sudah buat bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya, Mbak Eni. Baik, selanjutnya dari Denny Lewis nih. Ini apa pertanyaannya? Kekurangan dari Python itu sendiri menurut Bapak Tio apa nih? Tadi kan udah dijelasin kelebihannya ya. Nah, kekurangannya nih. Oke, kalau untuk dari saya, ya ini subjektif ya, memang menurut saya sendiri. Jadi Python ini belum terlalu merambah ke dunia mobile programming. Jadi untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis Android untuk yang jalan di operating system Android atau di operating system iOS, nah Python ini masih belum mencapai ke arah sana. Seperti itu. Terima kasih dari Denny Lawis untuk pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Susi. Maaf, izin bertanya, Kak. Perbedaan C dengan C# apa ya? Oke, kalau untuk C++ kali ya? C++ ini sebentar, ya. coba saya cek pertanyaannya. Oh iya, betul, dari Susi Hutagaul. Oke, perbedaan dari C dengan C++. Ya, kebetulan memang mereka dari keluarga yang sama ya, perbedaan C dengan C++. Jadi sama-sama dari keluarga C. Jadi bisa dikatakan C++ ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Kalau bahasa C ini kan dia belum mensupport OOP ya, belum mensupport Object Oriented Programming. Sedangkan C++ ini yang merupakan pengembangannya saat ini sudah mensupport konsep OOP, yaitu berarti bagian-bagian programnya sudah bisa dikategorikan sebagai objek-objek sehingga kita mudah dalam membuat programnya. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, di antaranya Python apakah bisa digunakan untuk memprogram microcontroller API atau Arduino? Gimana kah nih? Oke, kalau untuk Python sendiri biasanya digunakan pada device microcontroller yang dinamakan Raspberry Pi. Jadi kalau untuk Arduino biasanya orang saat ini masih cenderung menggunakan C++. Tapi kalau untuk Python ini sendiri biasanya digunakan di Raspberry seperti itu. Jadi jawabannya mampu atau tidak? Ya mampu. Ini termasuk ke dalam kategori dari embedded programming yang tadi saya bahas di dalam slide. Seperti itu, Mbak Eni. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya ini dari Hendra Saputra. Maaf Pak, mau bertanya, jika PC atau laptop kita sudah menggunakan Linux, artinya sudah otomatis terinstall Python, jadi kita tidak perlu menginstal Python lagi. Apakah benar? Jika kenapa Linux dan Python kurang digunakan atau diajarkan dalam lingkungan kampus? Ini pertanyaan dari Hendra Saputra nih, Mas. Oke, terima kasih Mas Hendra Saputra atas pertanyaannya. Oke, jadi kalau laptop kita menggunakan Linux, ini bisa dicek nih untuk komen perintah mengecek versi Python berapa yang sudah ada di komputer kita, mungkin bisa di searching.
Jadi kita bisa cek di dalam OS kita itu sudah terinstall Python berapa melalui command prompt. Perintahnya ada di halaman webnya terinstall Python, dan kalau sudah Python versi berapa, karena Linux ini kan juga ada versi-versinya ya. Jadi semakin baru versi Linuxnya, biasanya versi Pythonnya juga semakin baru. Lalu kalau ada pertanyaan mengapa Linux dan Python kurang digunakan atau diajarkan dalam lingkungan kampus, ya karena memang jawabannya bahasa pemrograman Python ini masih tergolong cukup baru. Jadi kampus ini biasanya memang sudah mempunyai kurikulum, yaitu biasanya menggunakan C atau menggunakan Basic atau bahkan Pascal dan sebagainya. Jadi untuk move on-nya itu agak lama mungkin, tapi kalau di kampus-kampus yang negara berkembang, negara maju itu sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar programmingnya untuk Python ini sendiri. Seperti itu jawaban dari saya kurang lebih. Terima kasih Mas Hendra Saputra atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Okta Widi Saputra. Apakah Python bisa kita pindahkan atau migrasikan ke berbagai ide dan cross atau platform? Gimana nih? Oke, jadi Python ini pertanyaannya mungkin apakah bisa kita pindahkan atau migrasikan ke berbagai IDE dan cross platform? Oke, jawaban dari saya, kalau selama IDE atau compiler itu mensupport bahasa pemrograman Python itu bisa. Jadi program yang sudah kita buat misalkan menggunakan Anaconda misalkan, lalu kita coba jalankan menggunakan PyCharm, itu sangat memungkinkan karena kedua buah compiler atau IDE tersebut sama-sama sudah mensupport bahasa pemrograman Python. Bahkan kalau misalkan di IDE atau compiler tersebut sudah mensupport bahasa pemrograman lain seperti Java atau Kotlin misalkan atau C++, nah kita bisa jalankan bareng. Nah itu juga salah satu kelebihan dari Python, jadi bisa dikombin dengan bahasa pemrograman lain. Jadi bisa langsung terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain. Seperti itu. Lalu di sini definisi cross platform ini mungkin maksudnya ini ya, cross platform maksudnya perpindahan antar device ya. Jawaban saya selama platform tersebut mensupport environment Python itu bisa, sangat bisa sekali. Jadi misalkan saya membuat program berbasis Python ini di dalam laptop saya yang berbasis operating system Windows. Nah, tapi sudah saya instalkan environment Python. Nah, program saya bisa jalan di dalam platform saya. Lalu ketika saya jalankan program saya di server yang berbasis Linux, yang kebetulan sudah ada environment Python-nya, program saya tetap akan berjalan. Tapi mungkin yang harus diperhatikan adalah versi dari Python-nya. Jadi versi dari Python ini ada Python versi 2 dan versi 3. Jadi kalau untuk perpindahan dari Python versi 2 dan versi 3 ini harus sedikit diperhatikan dari sintaks dan bahasa pemrogramannya, seperti itu kurang lebih. Baik, ini kayaknya pertanyaan makin siang makin banyak nih. Tapi teman-teman Python lovers, tunggu sebentar ya. Kita sama-sama Teknik Universitas Indonesia. Sekaligus mungkin teman-teman bisa refresh lagi atau berpikir apalagi ya kira-kira yang akan jadi pertanyaan. Silakan, mungkin bisa kita lihat bersama ya video CCIT. Ini durasinya kecil nih, sebentar saja. Oh. Belum? Oke, sepertinya belum. Kita masuk pertanyaan berikutnya saja ya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ini kalau ada yang bertanya nih, saya baru banget nih di belajar Python. Kira-kira apa saja yang perlu saya pahami sebelum bisa lanjut ke belajar bahasa pemrograman ini? Gimana, Mas Tio? Oke, jadi pada intinya, halo ya. Sudah kedengaran Mbak suara saya? Halo?
Sudah, sudah. Sudah. Oke, jadi pada intinya ketika kita mempelajari suatu bahasa pemrograman, sebelum kita terjun ke dunia programming, kita harus paham dulu apa yang dinamakan dengan algoritma. Jadi kita harus paham dulu suatu algoritma atau logika pemrogramannya. Jadi algoritma itu adalah urutan atau tata cara dalam pengerjaan penyelesaian suatu proses. Jadi tata cara dalam melakukan suatu proses itu step by step-nya bagaimana. Misalkan kita ingin memasak Indomie misalkan atau memasak mie instan misalkan, maka step by step-nya kan kita harus buka dulu bungkusnya, lalu kita harus rebus airnya, masukkan mie instannya, lalu kita tuang bumbunya. Nah, jadi udah ada urutan-urutan langkah-langkah sistematisnya yang harus dilakukan. Nah, jadi algoritma itu juga seperti itu, langkah-langkah urutan atau urutan sistematis dari penyelesaian suatu proses. Jadi contohnya misalkan kita pengen bikin program seperti yang tadi saya contohkan, kita bisa melakukan object detection, vehicle detection, maka step-stepnya harus urut. Jadi kita harus kode program kita itu pertama-tama harus melakukan pengambilan data dulu dari gambar, lalu pencocokan objek fase berikutnya, lalu setelah pencocokan objek penentuan objek berikutnya. Jadi apakah objek itu berupa mobil atau berupa pohon atau berupa manusia? Jika memang bukan berupa mobil maka diabaikan. Nah, seperti itu. Lalu step berikutnya tampilkan data perhitungannya ke layar. Nah, itu jadi ada urutannya atau langkah-langkah sistematisnya. Jadi dalam belajar bahasa pemrograman itu yang penting kita paham logika pemrograman dan pembuatan suatu program. Kurang lebih seperti itu jawaban saya untuk Amelia Majid. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, Python lovers, kita saksikan ya video dari CEP CCIT FTUI berikut ini. Oh ya, teman-teman sambil menunggu muncul di layar, mungkin bisa memfollow sosial media yang tertera di kolom chat. Di situ bisa diikutin ya, banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan berikutnya. Ada kegiatan webinar, pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan. Teman-teman bisa ikut follow di medsosnya. Baik, ini akan tampil ya. Keunggulan ikut pelatihan di LPK CEP FTUI cek. Unit ini resmi di bawah naungan FTUI dan pastinya telah resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Depok. Yang nantinya kalian akan dibimbing oleh pengajar yang berkompeten dengan ruang kelas dan lingkungan yang nyaman. Setelah itu, kalian akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah loh. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung ikut pelatihan di LPK CEP FTUI. Baik teman-teman semuanya, jadi biar kenal ya lebih dekat dengan LPK CEP CCIT FTUI. Ini apakah? Jadi saya jelaskan singkat sedikit saja bahwa LPK CEP FTUI ini merupakan salah satu unit yang didirikan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini merupakan bagian dari keseluruhan unit yang bernama CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Teman-teman semuanya, di akhir acara nanti kita akan berikan 5 hadiah berupa voucher. Di antaranya ada 3 voucher bagi penanya yang akan dipilih oleh pemateri. Selanjutnya ada 2 kesempatan untuk mendapatkan voucher dari testimoni yang teman-teman share terkait dengan keseruan webinar pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya lagi ya, Mas Tio. Oke, boleh Mbak. Baik, ini kalau saya lihat, apakah ada referensi situs untuk belajar bahasa Python dasar sekaligus proyek-proyek dasar untuk pemula? Gimana nih, Mas Tio? Oke, untuk
belajar Python bagi pemula. Untuk situs-situsnya banyak sekali ya yang bisa di Stack Overflow misalkan, atau kalau yang di versi Indonesianya mungkin kalau bahasa Inggris agak sulit kan, mungkin bisa di Petani Kode dan sebagainya ya, banyak. Nanti saya takutnya malah promosi website orang, jadi tapi kurang lebih banyak sih. Oh, ya udah jangan deh ya kalau kayak gitu. Iya. Kita promosiin CPCCIT Fakultas Teknik UI aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak, ini dari Yuni Reza. Apakah Python support untuk platform blockchain? Gimana nih Mas Tio? Untuk blockchain sendiri, untuk Python ini kebetulan sudah mulai merambah dunia blockchain juga ya. Jadi kita bisa membuat misalkan contoh analytic tool untuk blockchain. Misalkan kita bisa memprediksi harga dari suatu mata uang di dalam blockchain itu akan meningkat atau cenderung menurun dalam durasi 1 tahun ke depan. Misalkan itu bisa sekali kita membuat analytic tool-nya menggunakan Python. Nah, sebetulnya ada beberapa platform blockchain sendiri yang dibuat berdasarkan Python. Ya, saya tidak perlu sebut mereknya ya, tapi ada beberapa platform blockchain sendiri yang memang dibuat berbasiskan Python. Jadi jawabannya mungkin atau tidak, sangat mungkin sekali seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Gozi. Maaf, saya ingin bertanya, apakah jika kita membuat sebuah back-end ataupun sebuah website, apakah bisa dipadukan antara Python dengan PHP dan yang lain? Atau hanya berfokus dalam satu bahasa pemrograman saja? Gimana nih Mas Tio? Oke, jadi ini pertanyaannya cukup deep ya. Jadi memang seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, dalam dunia web development itu dikenal ada yang namanya istilah front end dan back end. Nah, itu merupakan dua buah pekerjaan yang berbeda. Jadi makanya kalau di suatu perusahaan itu biasanya ada lowongan kerja untuk front end developer atau back end developer. Nah, front end developer ini sendiri berfokus kepada tampilan dari suatu website. Jadi tampilannya bagaimana, estetikanya, kemudahan pengguna untuk mengakses fitur-fitur dari web tersebut, atau kemudahan pengguna dalam mengakses fitur-fitur dari aplikasi yang dibuat, dan sebagainya. Terus fokus juga kepada use case. Jadi apakah tampilan yang dibuat itu sudah efektif untuk memenuhi kebutuhan user atau belum. Nah, itu front end developer. Nah, biasanya untuk front end itu dibuat menggunakan PHP, menggunakan HTML5, lalu menggunakan CSS, JavaScript, dan sebagainya. Nah, jadi itu fokus pada tampilan awal, tampilan muka dari suatu website, lalu fitur-fitur fungsional seperti navigasi dan sebagainya itu bisa dibuat menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Nah, lalu untuk melayani di belakangnya, seperti kita ketahui kan website itu, website besar seperti contohnya YouTube, Instagram, dan sebagainya itu pasti membutuhkan suatu komputasi dengan performa tinggi ya, untuk misalkan kita search video di YouTube langsung keluar, atau search suatu keyword di Google itu bisa langsung keluar hasilnya. Pasti butuh suatu unit pemroses dengan performa tinggi. Nah, itu yang bisa dibuat menggunakan Python. Jadi pertanyaannya apakah Python dan PHP dan sebagainya bisa digabungkan? Bisa, karena tadi di slide yang saya jelaskan tadi juga Python ini support untuk dibuat dalam sebuah kesatuan framework dengan bahasa pemrograman lainnya, seperti itu. Jadi mungkin hanya bagian-bagiannya dibedakan aja. Jadi kalau tampilan ini memang sekarang belum terlalu populer menggunakan Python, tapi kalau untuk back-end-nya ini sangat recommended menggunakan Python karena kinerjanya yang cepat, ringkas, dan ringan, sehingga performa dari sistem kita itu akan lebih cepat. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya Python dan C itu ada beberapa kemiripan. Apakah bahasa Python dan C dan lainnya memiliki bahasa dasar bagi yang lebih dasar? Dan apa nama bahasa dasar itu kalau ada?
Ya, jadi bahasa pemrograman ini sendiri sudah ada dari dulu ya. Jadi bahasa pemrograman yang awal-awal itu kan bisa menggunakan bahasa basic, bahasa Pascal dan sebagainya. Jadi bahasa pemrograman itu sebetulnya merupakan suatu pengembangan dari bahasa pemrograman sebelumnya yang sudah ada. Seperti tadi saya katakan di slide saya, Python ini merupakan pengembangan dari C dan Java sebetulnya. Jadi memang kalau ada kemiripan itu sangat wajar karena memang pengembangan dari bahasa yang ada sebelumnya, tapi dipersingkat dan ditambahkan fitur-fitur terbaru seperti itu yang memudahkan para developer. Nah, kalau nama bahasa dasarnya ya mungkin mereka memang dari satu generasi yaitu bahasa basic atau bahasa Pascal seperti itu. Baik, mengingatkan kembali sebelum saya melanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya, teman-teman semuanya, kami sudah men-share link daftar hadir dan isian survei untuk kegiatan webinar pada hari ini. Mohon jangan sampai terlupa untuk mengisi link survei dan daftar hadirnya untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email mungkin 3 hari ke depan dari sekarang. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini Mas Tio makin siang nih makin banyak nih penanya-penanyanya. Ya, makin ramai Responnya, ya, Mbak. Karena memang mungkin Python itu mudah untuk pemula, jadi kayaknya banyak yang pengen juga belajar mendalami ini ya, sepertinya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah semua artificial intelligence dibuat dengan bahasa Python atau bisa juga menggunakan? Kalau untuk artificial intelligence sendiri, memang yang populer itu Python ya, tapi bukan berarti Python ini the only one yang bisa diimplementasikan. Jadi Python ini hanya merupakan salah satu bahasa yang populer untuk artificial intelligence. Sebetulnya artificial intelligence ini bisa juga dibuat menggunakan C++, contohnya seperti itu. Begitu jawaban dari saya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Lintas Banten, mengapa ada implementasi alternatif dari Python yang disebut unladen swallow? Halo, cek. Ya. Oke, jadi kalau untuk unladen swallow sendiri ya, jadi saya ini masih kurang familiar juga karena belum pernah coba langsung. Tapi setahu saya untuk unladen swallow ini bisa dikatakan ini merupakan cross implementation dari Python. Jadi kalau kayak inovasi cross platformnya dari Python seperti itu. Jadi masih belum terlalu populer memang untuk unladen swallow ini, tapi kebanyakan ini kalau unladen swallow ini buat digunakan untuk apa ya? Yang pernah saya lihat contoh kasusnya itu buat mengukur seperti parameter-parameter yang ada seperti kecepatan air, kecepatan udara dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti kayak cross platformnya seperti itu sih. Jadi saya juga kurang paham karena belum pernah coba langsung ya. Tapi kurang lebih saya pemahaman saya seperti itu. Ini cukup menarik nih pertanyaan dari Lintas Banten ini ya karena juga sudah cukup deep. Terima kasih untuk Lintas Banten. Saya kembalikan lagi ke Mbak Eni. Baik, pertanyaan berikutnya dari Arif Bayu, apakah bahasa Python prospek ke depannya akan bagus Kak untuk dunia pekerjaan? Oke, kalau untuk bicara prospek ya tentu saja ya sangat bagus, tapi bukan berarti kalian rekan-rekan semua di sini hanya mempelajari bahasa pemrograman Python saja, tidak. Tapi menurut saya Python ini merupakan salah satu tools supaya rekan-rekan semua bisa mengikuti perkembangan teknologi di dalam dunia IT dan dunia teknologi saat ini seperti itu. Jadi merupakan salah satu tools penunjang seperti itu. Jadi kalau ditanya prospeknya bagus atau tidak, tentu saja sangat bagus karena tadi seperti saya sudah paparkan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Python sebagai penyusun dari sistem mereka. Nah, pasti kedepannya akan banyak lagi nih perusahaan-perusahaan lain yang mengikuti. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Eza. Apakah Python bisa digunakan untuk image visualization
menghitung suatu persamaan matematika yang random? Oke, kalau pertanyaannya bisa menggunakan menganalisa data yang random, tentu bisa, sangat bisa, selama memang datanya itu istilahnya apa ya? Datanya itu kalau dibilang dalam dunia data science itu datanya itu rigid. Jadi datanya itu rigid dan valid. Jadi jelas datanya itu tidak bercampur satu sama lainnya. Jadi misalkan datanya itu ada kategorinya, ada pengelompokannya seperti itu. Selama datanya itu memang ada pengelompokannya, seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau benar-benar hanya data random angka begitu aja terus kita suruh mengklasifikasikan itu agak susah. Jadi memang ada beberapa kriteria dari data yang mau dianalisa itu harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi dulu seperti itu. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman Python lover nih, teman-teman lover. Ini mohon untuk segera mengisi link survei dan daftar hadir. Itu ada dalam satu link, jadi nanti akan kami lihat nama, mohon dicantumkan untuk penamaan e-sertifikat sesuai dengan yang tertulis di daftar survei dan daftar hadir tersebut. Kami tunggu untuk link daftar hadir dan surveinya sampai dengan jam 1 siang nanti. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Mas Tio, ini saya sampai terlupa nih di atas. Oke, dari Eza lagi. Pada saat ini, banyak aplikasi image visualization khususnya untuk pelajar. Ini yang tadi ya, seperti, oh ini sama nih, sama dengan yang tadi. Oke, Mas Tio, sambil kita menunggu, mungkin bisa dipilih. Ada 3 pemenang nih yang akan kita pilih pada kesempatan webinar pagi ini. Karena waktunya sudah mendekati selesai, jam 11.30. Teman-teman semuanya, nanti kami akan share untuk materi dipaparkan oleh Mas Tio melalui email berikut dengan e-sertifikat yang akan kami kirimkan. Mas Tio, silakan mungkin dari pertanyaan yang ada bisa dipilih siapakah yang kira-kira bisa akan dihubungi oleh panitia mendapatkan voucher. Kita pilih 3, Mbak. Ada 3 yang bisa kita pilih, Mas Tio. Halo. Kalau saya disuruh milih, saya 3 pilih semuanya nih, bingung. Ya. Oke. Sebentar ya nih. Oke, yang saya pilih pertanyaan. Baik, sambil Mas Tio memilih, teman semuanya, terima kasih atas kebersamaan yang sangat antusias di webinar pada kesempatan pagi sampai menjelang siang ini. Kegiatan webinar ini didukung oleh CDC, Career Development Center CDC FTUI. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau mencari tahu lebih lanjut terkait dengan CDC itu apa, mungkin bisa kunjungi follow Instagramnya. Kegiatan ini juga didukung oleh MBMP TKJ SMK di Depok. Terima kasih banyak. Silakan Mas Tio, sudah menemukan siapakah yang akan beruntung nih? Oke, pertanyaan kedua saya pilih dari Eza untuk pertanyaan tentang ini pertanyaan yang bagus. Eza, oke. Siapa lagi, Kak?
Lalu untuk pertanyaan Pemenang berikutnya, saya pilih dari, bentar Mbak. Saya scroll sampai bawah dulu, panjang sekali soalnya ini. Oke, yang berikutnya saya pilih teman-teman dari semuanya yang tiga beruntung yang akan mendapatkan voucher dari LPK CEP FTUI nanti akan dihubungi oleh panitia ya selepas acara ini. Berikutnya pertanyaan dari Denny Lawis nih. Untuk pertanyaan apakah Python dan C itu memiliki kemiripan dan bahasa dasar apa lagi yang lebih dasar? Nah, ini Mbak pertanyaan yang cukup bagus juga menurut saya. Oke. Oke, jadi itu Mbak pilihan saya, 3 orang pemenang yang beruntung pada pagi hari ini. Baik, pemenang pada kesempatan sesi tanya jawab nanti akan dihubungi oleh pihak panitia dan teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar. Ini merupakan rangkaian dari webinar series yang akan kami rutinkan. Kami selenggarakan di setiap Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30 siang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik ingin ikut mengikuti setiap rangkaian kegiatan webinar kami, mohon juga untuk mengetahui updatean apa aja nih, gitu ya. Lalu ada dua yang akan masih beruntung mendapatkan hadiah dari kami berupa voucher, voucher GoPay. Nanti coba teman-teman yang sudah follow akun medsos kami bisa share testimoni terkait kegiatan webinar pagi ini. Saya rasa manfaatnya banyak juga untuk kita semuanya ya. Saya yang mungkin pemula juga tertarik untuk belajar sedikit-sedikit nih untuk bahasa pemrograman Python. Baik, teman-teman Python Lovers, terima kasih banyak atas kebersamaan dan antusias pada kegiatan webinar siang ini. Kami sudahi ya, jika harta saja bisa berkurang, namun ilmu seiring kita hidup, baiknya semakin bertambah. Terus belajar, bangkit, dan jangan goyah. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk Mas Tio. Terima kasih untuk peserta yang berbahagia. Sehat semuanya untuk kita semuanya. Sampai bertemu di kesempatan webinar LPK CEP FTUI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Eni. Ya. Terima kasih Kak atas ilmunya. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio, Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Iya Bu Oza. Ada Bu Eni, iya. Makasih Bu Oza. Iya. Izin live ya Bu ya. Ya, makasih ya Bu. Saya juga izin live ya. Pak Tio. Halo Pak Tio. Iya, kepada para peserta sudah bisa meninggalkan room ini karena sudah akan ditutup ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Pak Tio, selamat ya atas kelahiran anak pertama. Ya, terima kasih Saudara Gede ya. Oke, terima kasih. Selamat Pak Tio.
Selamat Pak Tio, lahiran anak pertamanya. Asik. Mantap. Semoga sehat ya Pak Tio anaknya. Betul. Kondisi memang lagi Iya, Pak pandemi, Tio. semoga tetap sehat. Terima kasih. Live ya kawan-kawan. Oke. Live ya kawan-kawan. Ya, sampai ketemu lagi di kampus. Ya, sampai ketemu.